A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, terutama yang di manajemen rumah sakit, di manajer rumah sakit. Kali ini di Widya Penas Winaya ingin memperkenalkan sebuah bisnis analytical tools baru ya, terutama untuk teman-teman yang di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang sudah stuck ingin mencari ide-ide ataupun strategi-strategi sumber pendapatan non BPJS ya. Mungkin sudah maksimal di kinerja BPJS-nya, klaimnya sudah maksimal, sudah optimal, sudah maksimal, ingin mencari sumber-sumber pendapatan non BPJS Kesehatan. Nah, kami di ID Widya Penas Winaya mempunyai satu bisnis analytical tools, jadi tidak hanya analytical saja, tapi sudah sampai ke tahap preskriptif. Jadi sudah memberikan solusi secara paripurna insya Allah. Nah, ini adalah generator pendapatan non BPJS Kesehatan. Caranya mudah, nanti tinggal masuk ke www.idwidya.co.id, kemudian atau bisa menghubungi kontak admin kita untuk akses username dan passwordnya ya. Nanti tinggal diklik analisisnya. Nah, ini harus ada beberapa data yang diinput ya Bapak Ibu, sesuai real dengan profil rumah sakitnya ya, sesuai dengan real. Agar apa? Agar hasilnya itu bisa se-reliable mungkin ya, jadi bisa se-efektif mungkin terimplementasikan di rumah sakit Bapak Ibu sesuai dengan kondisinya yang apa adanya. Yang pertama itu dari konteks pasar kuantitatifnya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah lokasinya. Lokasinya ada di Central Business District atau di urban kota besar. Ini ada keterangannya ya Bapak Ibu, atau berada di kota satelit, kawasan industri, suburban padat, pusat regional, atau di perifer, di pedesaan ya Bapak Ibu. Jadi dipilih sesuai dengan lokasinya. Yang kedua, dipilih dengan tingkat persaingannya. Persaingannya di tempat Bapak Ibu apakah monopoli ya, jadi memang hanya ada satu rumah sakit yang menguasai semua, yaitu rumah sakit Bapak Ibu, atau rendah. Jadi ada 1-3 pesaing yang umumnya sama ya, misalkan tipe C dengan tipe C, tipe D dengan tipe D, tipe B dengan tipe B gitu kan. Atau sedang ada 2-4 yang pesaingnya, dan ada beberapa yang mapan, mungkin sudah grup besar ya, entah Siloa, entah Mitra Keluarga, entah Primaya dan sebagainya, entah Hermina dan sebagainya. Tinggi ini ada 5-8, atau jenuh memang sudah lebih dari 8, dari satu kecamatan mungkin ada 10 atau 12 ya Bapak Ibu. Contoh misalkan kita ambil yang rendah ya Bapak Ibu, rendah, atau misalkan bisa mau jenuh dan sebagainya, silakan bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu dari tingkat pendapatan rumah tangga di area rumah sakit kita sekitar. Kalau kelas C itu di bawah 5 juta per bulan, kelas B 5-10 juta per bulan, kelas A 10-20 juta per bulan. Ini ada menengah atas atau afiliasi tinggi. Kita coba di yang kelas C ya Bapak Ibu, yang pendapatan rumah tangganya di bawah 5 juta per bulan. Selanjutnya mengisi kolom fasilitas unggulan. Jadi di rumah sakit kita itu sudah ada fasilitas unggulan apa saja ya Bapak Ibu, ini tinggal dipilih salah satunya. Kalau belum ada atau secara umum hanya rumah sakitnya, misalkan umum sama seperti rumah sakit lainnya, tinggal diklik ke sini, tidak ada yang menonjol atau umum. Nanti selanjutnya kita ke spesialis kunci. Ini adalah spesialis kunci yang ada di rumah sakit kita. Apakah ada layanan unggulan yang menyesuaikan, menyelaraskan dengan layanan yang tadi, yang fasilitasnya, atau memang tidak ada ya Bapak Ibu. Jika ada, tinggal diklik saja punya spesialis kunci apa atau layanan unggulan apa ya, atau center of excellence apa. Jika tidak ada, tinggal diklik tidak ada yang menonjol atau umum. Kemudian demografinya gimana? Apakah banyak profesional, eksekutif perkotaan, atau keluarga muda, pensiunan, pasangan usia subur, komunitas ekspatriat ya luar negeri. Kemudian ada atlet atau karyawan perusahaan, atau wisatawan medis, atau segmen sadar kesehatan, penyakit. Misalkan sama saja ya biasa-biasa sajalah demografi pasien kita ya, tinggal diklik di sini, tidak ada yang menonjol atau pasien umum. Kemudian tantangannya apa? Tantangannya apakah margin keuntungannya tipis di rumah sakit kita, atau ketergantungan tinggi pada pasien BPJS, bornya rendah, waktu tunggu pasiennya lama, brandingnya kurang dikenal, sulit menarik pasien non BPJS, atau jika memang ini masalahnya semua, diklik semua saja Bapak Ibu. Semuanya keterbatasan lahan parkir, peralatan medis pusang, proses administrasi. Ini kalau masalahnya rumah sakit kita sangat kurang ya,
Jadi semua masalah ada di sini, tinggal diklik saja. Ini kayaknya sepertinya tinggal nunggu tutup aja. Diklik misalkan ketergantungan tinggi sama BPJS, jadi bisa dipilih lebih dari satu. Sulit menarik pasien non BPJS, lokasinya kurang strategis, tingkat kepuasan pasien rendah, waktu tunggu lama, dan ini kalau misalkan ternyata semua cacatnya atau kurangnya ada di rumah sakit kita, tinggal diklik semua ya Bapak Ibu. Jika sudah mengklik ini semua, nanti tinggal diklik yang ini, hasilkan ide pendapatan ya Bapak Ibu. Tinggal hasilkan ide pendapatan, maka kita akan menunggu hasilnya ya, berdasarkan semua data-data yang sudah diisi. Harapannya data-data yang diisi ini se-real mungkin, seapa adanya mungkin, sehingga dapat menghasilkan ide-ide pendapatan, sumber pendapatan non BPJS ya, dari apa yang kita profilkan. Kalau bisa nanti yang data-data di input itu data-data yang saat ini, jangan project atau rencana-rencana jangka panjang. Oh, nanti rencananya akan bikin ini, enggak, tetapi kondisi yang sekarang. Nanti akan keluar di sini Bapak Ibu ide-ide pendapatan non BPJS apa saja sesuai dengan nilai dari tools ini yang memang kita sudah timing, kita coba, alhamdulillah sudah kelola mana yang poinnya paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Contoh, ini ada yang paling tinggi ya, sesuai dengan ketidakmampuan kita tadi dengan data profil kita. Yang pertama ada paket pemeriksaan kesehatan karyawan dan sekolah, ada konsultasi telemedicine dasar, ada layanan dokter, program screening, layanan kesehatan kerja dasar untuk industri lokal, klinik prosedur kecil cepat non BPJS, klinik vaksinasi dan gaya hidup sehat, perawatan. Ini ada semua Bapak Ibu, tergantung ini, dan akan macam-macam hasilnya sesuai dengan profil rumah sakit yang kita input tadi ya, sesuai dengan demografi, fasilitas, kemudian tantangan kita. Nah, ketika sudah memilih, nanti tinggal diklik saja di sini Bapak Ibu, maka akan keluar detailingnya. Misalkan kita milih nih paket pemeriksaan kesehatan karyawan dan sekolah, nanti ada eksekutif summary-nya, jadi target pasarnya itu apa saja ya Bapak Ibu, estimasi pendapatannya itu berapa tahunan, estimasi investasinya itu berapa, ini pendapatan, yang ini investasinya, kemudian BEP-nya berapa lama. Dan ini titik BEP-nya nanti ketemu di mana ya Bapak Ibu, titik BEP-nya ini capex sama opex-nya berapa, capital expenditure-nya berapa, opex-nya buat operasionalnya berapa ya Bapak Ibu, sehingga bisa diestimasi, bisa didetailingkan, dipreparingkan. Lanjut ke bawahnya, ini adalah mulai ke lebih mengkerucut lagi, lebih detail. Ini segmentasinya itu untuk apa saja, demografi dan psikografinya. Kemudian KPI-nya juga ada detailingnya, jumlah kontrak baru organisasi, kontribusi pendapatan non BPJS, tingkat kepuasan klien organisasi. Nah, ini sumber daya yang dibutuhkan, tim inti berapa dan estimasi gajinya berapa ya Bapak Ibu. Tim medisnya, staf administrasi, teknologinya itu habisnya berapa, kemitraannya habis berapa ya Bapak Ibu. Rincian investasi awalnya, capex-nya apa saja yang dibutuhkan, capital expenditure-nya, operational expenditure-nya berapa, analisa FRIO-nya ini ada value-nya, verity-nya, initability-nya, terus sampai kepada yang funneling marketingnya. Karena apa? Kalau BPJS kesehatan mungkin akan datang dengan sendirinya, dan non BPJS kesehatan kita bergantung juga kepada marketing. Jadi ini funnelingnya mulai dari awareness sampai kepada level loyalty kita ya. Jadi pada loyalty kita ini harus detailing. Ini hasilnya sudah ada detailing Bapak Ibu. Jadi dari awareness-nya nanti tinggal diklik, dia akan keluar. Misalkan kita mengklik yang awareness, dia akan keluar di bawahnya. Interest, ini akan keluar di bawahnya. Saya besarkan dulu. Nah, consideration ini ada, conversion ada, loyalty adanya. Jadi bisa detailing sampai ke bawah ya Bapak Ibu. Kemudian strategi untuk pricing-nya juga ada. Nanti akan dihasilkan dari tools ini. Oh, ini pakai strategi pricingnya yang bagaimana? Oh, ini yang tiered packages atau model paket bertingkat dengan diskon volume ya Bapak Ibu. Jadi harganya berapa, ininya berapa untuk mendapatkan estimasi pendapatannya tadi, termasuk manajemen resikonya, dari resiko strategis, resiko operasional, dan resiko finansial. Tidak kurang di dalam resiko-resiko tersebut ada mitigasinya, agar apa? Resiko-resiko itu dapat dimitigasi atau dikurangi atau bahkan dipreventif ya, dihilangkan sekecil mungkinnya, dikurangi sekecil mungkinnya. Nah, selanjutnya itu adalah rencana implementasinya step by step. Jadi tahap pertama fase 1 itu apa, ngapain saja, kemudian PIC-nya siapa, deliverable-nya siapa, anggarannya berapa. Jadi step by step untuk implementasinya ya, dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, jika ini sudah dikerjakan, masih ada pilihan-pilihan lain, ide-ide lain untuk
mendapatkan sumber pendapatan non BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi masih ada banyak sekali, dan semoga ini menjadi solusi untuk rumah sakit yang memang sudah stuck dengan pendapatan BPJS Kesehatan. Jadi ada pilihannya, ada banyak. Tinggal ketika diklik nanti detailing yang sebelah kanan ini, strateginya detailingnya sampai funneling marketing, step by step, harga, kemudian ada resikonya, itu akan keluar ya Bapak Ibu. Itu semoga bisa membantu teman-teman yang di rumah sakit, terutama di manajemen rumah sakit, terutama rumah sakit yang sebagian besar mengandalkan di BPJS Kesehatan untuk pasiennya. Terima kasih.